Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Duyanmi Putri dengan NIM 203020711, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, program studi pendidikan biologi. Video pembelajaran ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktik pembelajaran microteaching dengan dosen pengampu Ibu Dr. Quratul Aini MPD. Teman-teman pernah nggak melihat kupu-kupu sedang menghisap nektar bunga seperti pada video di samping? Menurut teman-teman, apakah hubungan di antara kedua makhluk hidup tersebut? Lalu, apakah keduanya saling berpengaruh satu sama lain ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempelajari materi ekologi terlebih dahulu. Materi ekologi termasuk pada kompetensi dasar 3.9, yaitu menganalisis informasi atau data dari berbagai sumber tentang ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini meliputi 3 IPK, yaitu yang pertama membedakan pengertian ekologi dan ekosistem, selanjutnya menjelaskan komponen-komponen ekosistem, dan yang terakhir menjelaskan interaksi antar komponen. Selaras dengan indikator pencapaian kompetensi, berikut tujuan pembelajaran materi ekologi pada kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat membedakan pengertian ekologi dan ekosistem, peserta didik dapat menjelaskan komponen-komponen ekosistem, dan peserta didik dapat menjelaskan interaksi antar komponen. Teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu ekologi? Apakah ekologi itu sama aja ya dengan ekosistem? Nah, ternyata ekologi itu berasal dari bahasa Yunani oikos dan logos, di mana oikos sendiri berarti rumah atau tempat hidup dan logos berarti ilmu. Nah, secara harfiah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya, atau dengan kata lain mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi hanya bersifat eksploratif dengan tidak melakukan percobaan. Jadi, ekologi hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam. Nah, sedangkan ekosistem sendiri merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem juga bisa dikatakan sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem. Ekosistem terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan makhluk mikroskopik kecil pun seperti bakteri. Nah, komponen biotik ini dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari cara mendapatkan makanannya. Yang pertama itu ada produsen atau organisme autotrof, yaitu semua makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang dimaksud adalah tumbuhan. Mengapa sih tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri? Karena tumbuhan memiliki klorofil. Nah, dengan klorofil inilah tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri, atau yang biasa kita kenal dengan fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan pohon. Yang kedua, ada konsumen atau organisme heterotrof, merupakan organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme lain sebagai bahan makanannya. Contohnya adalah makhluk herbivora, karnivora, dan omnivora. Salah satunya adalah domba. Nah, yang ketiga itu ada pengurai atau organisme dekomposer. Organisme pengurai ini merupakan tubuh renik yang bertugas untuk melakukan penguraian jasad organisme. Saat organisme mati, pengurai menguraikan semua sisa organisme yang mati itu untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Hal inilah yang menjaga keseimbangan ekosistem, karena apa yang diambil akan kembali lagi untuk memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya. Contoh dari pengurai ini adalah cacing. Selain produsen, konsumen, dan pengurai, komponen biotik juga terdiri dari detrivor, yaitu suatu organisme bentuknya seperti jamur yang memakan bahan organik yang mati dan membusuk. Nah, detrivor ini merupakan organisme heterotrof yang memperoleh nutrisi dengan memakan detritus. Selanjutnya adalah komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini merupakan komponen yang tak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Hal yang termasuk dalam komponen abiotik itu ada udara, air, cahaya matahari, iklim, kelembaban, keasaman, dan jenis tanah. Dalam ekosistem terdapat beberapa interaksi, di mana interaksi ini bisa terjadi antara komponen biotik dan abiotik. Nah,
interaksi antara komponen biotik dan komponen biotik itu ada 5. Yang pertama ada netral, di mana interaksi ini tidak saling mengganggu dalam habitat yang sama. Yang kedua ada predasi, di mana maksudnya adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa. Yang ketiga ada parasitisme, yaitu interaksi antar organisme yang berbeda spesies, salah satu mengambil makanan dari inangnya hingga merugikan inangnya. Yang keempat ada interaksi komensalisme, di mana interaksi komensalisme ini merupakan interaksi antara dua organisme berbeda yang hidup bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu untung dan yang lainnya tidak dirugikan. Yang terakhir itu ada interaksi mutualisme, di mana interaksi ini merupakan interaksi antara dua organisme berbeda spesies yang sama-sama diuntungkan. Nah, interaksi antara komponen biotik dan abiotik memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Kehidupan komponen biotik dipengaruhi oleh komponen abiotiknya, sedangkan keadaan komponen abiotik ditunjang oleh komponen biotik. Dalam pengertian sederhana dapat dikatakan bahwa terjadi hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Baiklah, sekian pembahasan mengenai materi ekologi pada pertemuan pertama ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran pertemuan kedua yang akan membahas mengenai macam-macam ekosistem dan aliran energi dalam ekosistem. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.